Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, nampaknya posisi Jokowi sudah terkunci. Ya, kata anak sekarang itu posisi Jokowi tidak bisa tidur nyenyak. Kok bisa Bang mengatakan seperti itu begitu? Ya, walaupun Roy Suryo jadi tersangka, nampaknya Roy Suryo tidak pernah menyerah untuk mengungkapkan bagaimana soal dugaan ijazah Jokowi ini. Sangat menarik tadi. Ya. Ketika sampai dah di ruang pengadilan, Mas Roy tunjukin yang begini yang notabene belum tentu benar, sementara yang sana itu berbeda sekali. Betul. Misalnya itu. Makanya yang dari KPU ini kalau sampai Jokowi berbeda dengan dari KPU, justru dia yang salah. Karena inilah yang digunakan pada saat pil kota ya, pemilihan kota ketika 2005, 2010, Pilgub 2013 dan Pilpres 2014, 2019. Jadi dalam bayangan Mas Roy agak terkunci ya posisi Jokowi. Harusnya begitu. Saya mohon maaf, Batasya, mohon maaf juga Bang Don dan juga Jenderal Ito dan Jomo. Saya tidak yakin nanti ketika di pengadilan ditunjukkan, dia akan menunjukkan dan kemudian pasti ditutup gini, kemudian hanya ditunjukkan ke hakim. Nah ya itu nggak bisa dinilai. Nampaknya begitu kan. Sekarang ya Jokowi diprediksi begitu kan. Walaupun nanti masuk di persidangan, diprediksi Jokowi tidak akan bisa hadir. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa posisi Jokowi sekarang ini kabarnya masih tidak boleh keluar begitu kan ya. Ya nanti bagaimana di persidangan? Ya nanti di persidangan mungkin salah satunya ya nggak tahu lagi begitu kan, apakah pengacaranya atau bagaimana. Nah, salah satu pemberitahuan yang cukup menarik di situ ada mengatakan begini, Jokowi ini terkunci. Nah, jika ijazah yang dimiliki Jokowi berbeda dengan salinan ijazah yang didapat oleh Roy Suryo dari KPU, berarti ya Jokowi ya bisa saja nanti begitu kan ya. Kalau jika bohong begitu kan ya, jika palsu begitu kan ya, maka kemudian ada nuansa-nuansa kebohongan yang begitu luar biasa. Tapi jika benar, maka kemudian Roy Suryo bisa saja masuk penjara begitu kan. Tapi nampaknya sampai sekarang kita lihat saja bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, seperti disampaikan oleh Pak Jimlia Sidiki begitu kan. Nampaknya posisi dari Jokowi sekarang ini sudah terkunci, terpojok lah bahasa yang sekarang begitu. Nah, kita lihat saja bahwa perkembangan soal dugaan ijazah palsu ini sekarang ini ya Kapolda berada di tengah-tengah ya. Untuk mungkin ya salah satunya akan memanggil Jokowi, akan memanggil Roy Suryo untuk menjadi posisi paling tengah, mungkin akan memberitahukan. Ini loh ijazah Jokowi, ini loh ya yang diditi Roy Suryo dan sebagainya. Lama-lama siapa yang akan menjadi tersangka? Nah, apakah si kader PSI atau bagaimana? Banyak komentar-komentar netizen begitu. Yang paling mengejutkan sekali begitu kan ya, apa yang kemudian dipertontonkan kepada publik soal soal ada alumni UGM kabarnya begitu kan ya, membongkar soal dugaan ijazah palsu Jokowi ini begitu kan ya. Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu. Seorang alumni Universitas Gadjah Mada, angkatan 1985, kembali menyita perhatian publik. Dalam sebuah video yang diunggah di aplikasi X, dulu dikenal sebagai Twitter, pria paruh baya itu menunjukkan ijazah aslinya. Ia menjelaskan bahwa semua informasi di ijazahnya ditulis tangan, mulai dari nama, nomor induk, hingga fakultas, sesuai format era tahun 80-an. Ia lalu membandingkan dengan ijazah milik mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang menurutnya berbeda dan patut dipertanyakan. Tak hanya itu, ia mengklaim Jokowi bukan lulusan UGM dan menyebut ijazahnya palsu. Padahal, jika benar masuk tahun 1980 dan lulus 1985, seharusnya mereka satu angkatan. Ya, ini ijazah saya, Nomor seri ya? ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, Ya. nomor seri ini. Ya, Soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya, Pak itu rektor. Rektornya pasti sama. Sama ya. Pasti sama. Bahwa Jokowi itu bukan alumnus
dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Saya alumni UGM Tahun berapa? tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong? Ya, Satu angkatan? ya kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun atau 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. Ini salah satunya dia mengeluarkan ijazahnya, tapi kita lihat saja bahwa apakah ini nanti benar-benar ijazah Jokowi ini benar-benar asli atau palsu? Ya kita lihat saja begitu nanti pada akhirnya orang-orang itu akan tahu. Jadi sekarang ini posisinya Jokowi lagi terjepit begitu kan, ya, lagi terpojok di situ. Nah, salah satu yang kemudian yang beredar di berbagai media sosial juga ada tersangka Roy Suryo CS yang bikin panggung Jokowi makin becek katanya. Artinya secara tidak langsung begitu kan, ya, karir politik dari seorang Jokowi sudah tenggelam. Pengaruhnya sudah tenggelam dan kabarnya soal informasi dugaan ijazah palsu ini kabarnya sampai ke seluruh dunia. Weh. ya, kalau sampai ke seluruh dunia, ya tercemar nama baiknya begitu kan, ya. Jadi sekarang ini isunya ijazah palsu ini begitu kan, ya. Karena banyak begitu setelah temuan dari Mahkamah Konstitusi begitu soal anggota legislatif, soal pejabat dan sebagainya, banyak yang diduga ijazahnya palsu. Nah, akhirnya Jokowi juga terseret begitu kan soal ijazahnya sendiri. Akhirnya Roy Suryo memberikan reaksi yang begitu luar biasa, ya, mengungkit lagi soal dugaan ijazah palsu ini. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Dan pada akhirnya orang banyak akan bercerita soal dugaan-dugaan ijazah ini begitu, ya. Ya, kita lihat saja nanti begitu bagaimana Roy Suryo mengungkapkan kepada publik. Nih, salah satu komentar netizen mengatakan begini, ya, dari Reinhard Pardade juga berkomentar, ijazah yang digunakan untuk pemilihan wali kota, gubernur dan presiden, apakah ini berbeda, ya? Ya, kalau berbeda ya jelas di situ begitu kan, ya, jelas di situ. Ada juga mengatakan, wah ini betul sekali. Nampaknya begitu kan sama, artinya secara tidak langsung menjadi calon wali kota, gubernur, terus kemudian presiden. Siapa yang akan menjadi tersangka pada akhirnya? Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Dan tidak heran para relawan-relawan Jokowi itu banyak sekarang ini mengkritik Roy Suryo habis-habisan. Mengkritik, mengungkapkan ijazah ini karena diungkap oleh Roy Suryo, banyak kritikan-kritikan dari para termol-termol itu. Ada apa? Ya bisa juga lama-lama begitu apa yang disampaikan Roy Suryo, ya bisa saja memunculkan spekulasi kebenaran. Nah, yang disayangkan sekali begitu, yang disayangkan sekali ketika Jokowi ini nanti ijazahnya mau dibawa persidangan, kabarnya ini Jokowi akan istirahat sampai 2027. Ya, Dr. Tifa mengatakan klaimnya hanya alergi. Nah, ini saya kira walaupun sekarang mau dibawa persidangan, ya, di pengadilan begitu kan, saya yakin bahwa Jokowi masih menunggu kesembuhannya akibat alergi itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa kalau alergi sejak dulu kok nggak sembuh-sembuh begitu kan? Itu kan pertanyaan dari dari netizen begitu. Saya menganggap bahwa sosok dari seorang Jokowi ini lama-lama begitu kan, ya, lama-lama banyak yang kemudian dikritik habis-habisan begitu. Kenapa? Karena kita tahu sampai sekarang soal dugaan ijazah palsu ini belum dimunculkan kepada publik, ya, aslinya begitu kan, aslinya. Tapi banyak yang kemudian sekarang ini, ya, mengatakan, membedakan begitu kan antara ijazah Jokowi dengan teman-temannya. Ini salah satunya begitu. Ini sama-sama tanggal 5 sampai 11 ya 1985. Bedanya di mana? Ini ada salah satu komentar begitu kan, ya, salah satu komentar. Kalau kita membedakan begitu kan antara ijazah Jokowi dengan yang lain begitu kan, ya, dianggap sama. Nah, inilah yang kemudian mungkin nanti di pengadilan yang bisa memberikan satu keterangan apakah ini palsu atau tidak begitu. Kalau palsu ya tergantung apakah Jokowi mau memenjarakan Roy Suryo atau tidak begitu kan. Nih, Joko Widodo ini nama mahasiswa lain yang terbengkalai, bukan punya Jokowi juga. Wih, makin banyak komentar-komentar netizen ngeri-ngeri sedap, Bos.
Tapi saya yakin bahwa apa yang kemudian yang dipegang oleh Jokowi hari ini ijazahnya mungkin begitu kan ya, mungkin menurut saya pribadi ijazah Jokowi memang benar alumni UGM ya, misalnya lulus UGM, tapi mungkin ijazahnya hilang atau bagaimana begitu. Mungkin dugaannya begitu. Saya kira kenapa kok tidak ditunjukkan kepada publik biar Roy Suryo itu ya ditahan misalnya begitu. Kalau ingin hanya memenjarakan Roy Suryo atau hanya ingin berbelit-belit sana sini begitu, sehingga kita harus dibawa pemikiran kita, dibawa ke nuansa-nuansa kepercayaan begitu kan ya, akibat soal dugaan ijazah-ijazah seperti ini. Karena kita tahu masyarakat ini hari ini cerdas bos ya. Ini coba kita lihat saja. Ada yang mengatakan begini, Jokowi angkatan 80 bukan 85 ya. Ijazah tiap fakultas juga beda-beda. Yang ditanda tangan tergantung dekannya masing-masing fakultas. Penomoran juga tergantung masing-masing fakultas. Ya, memang begitu kan ya. Tapi kita lihat saja masyarakat sudah melihat bagaimana soal dugaan ijazah palsu begitu. Kalau memang benar yang diupload Dian Sandi di situ ke media sosial ya, diupload di situ palsu, maka kemudian yang jadi tersangka, yang ditahan bukan Roy Suryo, tapi bisa saja dugaannya Dian Sandi begitu kan. Kenapa menyebarkan hal seperti itu? Karena itu yang diteliti oleh Roy Suryo. Juga yang didapatkan dari KPU yaitu begitu. Jadi ahli forensik, ahli telematika itu tidak bisa dibohongi begitu. Karena itu bersifat bersifat ilmiah nantinya begitu ya, untuk menunjukkan apakah ini ijazah atau tidak begitu. Nah, keputusan Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo ya dan 7 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden Joko Widodo justru akan menjadi bumerang. Ya, mengapa Bang kok menjadi bumerang? Ya, menurutnya penetapan Roy Suryo CS akan sangat berpengaruh pada masa depan karir politik Wapres Gibran Rakabuming Raka, ya, Gubernur Sumut ya, Bobi Nasution dan PSI kabarnya. Ya, salah satunya mengaku bahwa ya setuju jika ada yang bilang bahwa Jokowi juga manusia punya hati dan perasaan ya soal tudingan ijazah palsu, tapi bukan tidak mungkin hal-hal seperti ini akan diungkapkan kepada publik. Apakah ini palsu, apakah ini asli? Nanti kalau memang asli, maka kemudian apakah Roy Suryo akan menjadi tersangka, lalu kemudian ditahan? Sekarang sudah menjadi tersangka, apakah ditahan selanjutnya? Ini masih banyak muncul spekulasi itu. Makanya pemikiran-pemikiran kita itu masih ikut sana, ikut sini begitu kan. Saya setuju dengan pendapat Pak Jimli Asidiki, Profesor Mahfud MD begitu kan ya, Susnu Duaji. Dia mengatakan bahwa seharusnya dibawa ke pengadilan, pengadilan berada di tengah-tengah. Kalau memang palsu, ayo kita lanjut mau berdana atau tidak. Kalau memang tidak palsu, mau lanjut di pengadilan atau lanjut ditahan atau tidak begitu. Saya kira itu bagus begitu kan. Solusinya begitu memang. Tapi kalau toh pada hakikatnya tidak ada solusi ya percuma juga. Makanya sering saya katakan bahwa ini akan menjadi dampak kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kalau memang ijazah Jokowi ini asli, maka kemudian banyak yang akan disanjung kepada Jokowi, tidak hanya termasuk kita-kita begitu kan. Roy Suryo pun akan menyanjung Jokowi. Kenapa? Kalau ijazahnya ditunjukkan secara gentle, nih ijazah saya, silakan Anda periksa. Lalu kemudian asli, Roy Suryo mungkin akan minta maaf soal itu begitu. Lalu siapa yang akan jadi tersangka? Yang mengupload ijazah Jokowi yang dianggap bahwa palsu begitu kan. Siapa mereka? Banyak di berbagai media sosial. Itu yang pada akhirnya. Makanya di tahun 2029 ini nampaknya kalau Gibran ini maju sebagai presiden, maka ini hal yang kemudian kita lihat masyarakat begitu kan ya. Sekarang ini kan masih masih melihat bagaimana kinerja dari sosok dari wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Itu aturan yang lama begitu. Nah, sekarang ini kabarnya ada aturan baru, bukan aturan baru, ada ancang-ancang ada aturan baru. Bagaimana kalau sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka atau sosok wakil presiden begitu kan akan dipilih, akan ditunjuk langsung oleh presiden dan akan disetujui oleh DPR.
Nah, lantas bagaimana dengan demokrasi kita begitu? Apakah itu tidak menyalahi demokrasi atau tidak begitu? Itu lebih apa namanya? Lebih tidak transaksional begitu kan, ya. Kalau ujung-ujungnya transaksional ya sampai kapanpun hal-hal seperti ini tetap terjadi begitu kan, tetap dilakukan oleh orang-orang mereka begitu. Nah, kembali ke yang tadi, banyak hal yang kemudian mengatakan ini. Dr. Tifa menyoroti kondisi kesehatan mantan Presiden ke-7 ya Republik Indonesia Joko Widodo yang selalu mangkir dalam pemeriksaan terkait dengan kasus ijazah palsu. Nah, Jokowi selalu beralasan tidak dapat hadir karena tengah sakit atau masih dalam pemulihan kesehatan sampai 2027. Bayangkan ya. Kalau toh pada akhirnya dipersidangkan sekarang, kalau Jokowi tidak hadir, ya kan percuma. Buat apa begitu kan? Lama-lama Roy Suryo batal jadi tersangka ini. Lama-lama begitu kan, ya. Jadi masih nuansanya ya seperti itu begitu. Jadi saya kira bahwa banyak muncul narasi-narasi itu begitu ya. Narasi-narasi di berbagai media sosial. Nah, salah satu yang saya suka dari Denny Indrayana begitu kan ya, seorang pengacara begitu yang sangat luar biasa, dia berbincang-bincang memberikan opini yang sangat luar biasa. Kalau kita baca begitu kan ya, kalau kita baca sama-sama ini menarik ya tulisannya ini salah satunya. Apa yang dikemukakan oleh Profesor Denny Indrayani ini sangat tepat. Hanya saja dengan kualifikasi keahlian sebagai ahli hukum tata negara, beliau mengutarakan dalam perspektif yang sangat santun. Sebagai bagian dari rakyat biasanya kebanyakan, ya saya lebih mengamini apa yang beliau sampaikan dalam konteks yang lebih ekstrim. Ya, sudah cukup lama rakyat merasakan bahwa hukum prosedural, ya hukum acara ya dan mendapatkan keadilan substantif dan kebenaran material yang berjalan secara adil, objektif, netral adalah impian yang tak lagi dapat mereka lakukan. Juga yang menggunakan pendekatan prosedural dalam sistem yang korup secara total adalah sebuah kontradiksi logis. Nah, salah satu yang kemudian disampaikan oleh Denny Indrayana di sini melihat mendukung sepenuhnya terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo begitu kan ya, oleh Roy Suryo. Sehingga ya Denny Indrayana ini mengatakan bahwa Roy Suryo begitu kan karenanya cara memandang tadi tak boleh hanya prosedural. Kasus Roy Suryo ya dan kawan-kawan hanya drama kesekian di mana kekuasaan disalahgunakan oleh Jokowi demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Karena itu ya harus dilawan. Nah, salah satu yang kemudian diskusi oleh Denny Indrayana ya dengan para termol-termol dan pendukung-pendukung mereka memberikan arahan yang begitu luar biasa, memberikan spekulasi. Ya kalau dunia kampus itu bisa dikatakan ini sudah 10 SKS begitu kan. Jadi Denny Indrayana ini tidak hanya menyoroti soal bagaimana soal dugaan ijazah begitu, tapi bagaimana prosedural saat Jokowi memimpin 10 tahun. Jangan-jangan memimpin 10 tahun di era Jokowi begitu kan. Banyak hal demokrasi ada kemunduran yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah soal penegakan hukum, aparat, ya rakyat dan sebagainya begitu. Dan tidak heran kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, jelas berbeda jauh. Presiden Prabowo Subianto pernah kelihatan nggak ya Presiden Prabowo Subianto ya berulang-ulang kali memberikan bansos? Ya saya kira jarang begitu kan. Berbeda dengan seorang Jokowi, dikit-dikit bansos, dikit-dikit belusukan. Kalau dikit-dikit bansos, dikit-dikit belusukan, bagaimana kinerja seorang Presiden Jokowi? Kok bisa-bisanya dalam survei itu sampai berapa persen? Ya 70% lebih begitu kan, kabarnya begitu. Ini kan ngeri. Seorang Presiden Prabowo Subianto saja ya bekerja semaksimal mungkin ya, walaupun hakikatnya dianggap berjalan sendiri, tapi kepuasan masyarakat sangat luar biasa. Jadi ditarik kesimpulannya saja bahwa hari ini begitu kan ya, para pemimpin-pemimpin itu tidak hanya ditentukan oleh lembaga-lembaga survei, tapi ditentukan oleh kinerja, lalu masyarakat yang menilai bagaimana yang menjadi kebijakan utama, apakah ini pro terhadap rakyat. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kritikan yang halus begitu kan. Ya, ada yang halus dan sebagainya. Tapi juga ya para termol di situ juga tidak
tidak ingin kalah begitu. Dia berkomentar begini, nggak perlu giring opini kriminalisasi, jalani saja prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, bukan di Australia. Ini ya, saya membela Jokowi begitu. Ya, geng teroris ya hanya berani bertanggung jawab atas tuduhan palsu yang sudah dapat ya panggung besar di Indonesia. Sekarang panggungnya pembuktian atas tuduhan palsu. Jangan diminta Jokowi untuk membuktikan keaslian ijazahnya karena itu adalah pekerjaan orang bodoh, katanya begitu. Masa iya begitu kan? Jadi apa salahnya ketika Roy Suryo mengatakan begini, ijazah kamu asli apa enggak? Kalau enggak asli, begitu tunjukkan dong. Kira-kira seperti itu logikanya. Kenapa ini menurut saya kenapa kok Roy Suryo yang harus membuktikan ijazah aslinya begitu kan? Ini kan lucu pada akhirnya. Ngeri kan? Ngeri. Jadi saya memandang bahwa sekarang ini soal dugaan ijazah palsu ini seharusnya dibawa ke pengadilan sampai selesai begitu. Ya tidak harus pengadilan. Ya lebih singkatnya lagi, panggillah Roy Suryo, panggillah Jokowi duduk bersama. Ini loh, ijazahnya coba diteliti kepada Roy Suryo. Berikan di situ begitu. Selesai sudah. Nggak usah berbelit-belit, nggak usah nyewa buzzer, nggak usah nyewa relawan, nggak usah bayar advokat dan sebagainya, pengacara sana sini begitu kan. Gampang kan? Tapi secara akal sehat Master ya, seharusnya kan seperti itu begitu. Jadi kalau toh pada hakikatnya hanya berbelit-belit sana sini, ujung-ujungnya masyarakat ya percaya terhadap apa yang kemudian yang menjadi viral soal dugaan ijazah ini begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.